Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, dimanapun anda berada. Kali ini ya di video ini kita akan menyampaikan terkait penghalang-penghalang kesembuhan ya. Jadi penghalang kesembuhan. Jadi penghalang yang dimaksud di sini adalah penghalang kesembuhan ketika kita melakukan ruqyah. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, penghalang dari pasien itu sendiri. Ini perlu kita ketahui ya kan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ruqyah yang kita lakukan di situ. Jadi kita harus mengerti penghalang ini teman-teman semuanya ya. Karena bisa jadi ya kan, kita ruqyah sudah sekian kali ya kan, tapi kita nggak tahu penghalangnya itu apa, sehingga yang terjadi kita ruqyah membaik ya kan, bahkan nanti dibiarkan kambuh lagi, ruqyah lagi, kambuh lagi, ruqyah lagi, kambuh lagi, dan seterusnya. Nah, hal ini perlu diketahui bersama ya, agar apa? Agar hal yang seperti itu tidak terjadi. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita akan sebutkan ya, penghalang dari sisi pasien ya. Penghalang kesembuhan ruqyah dari pasien. Ya, ini kita bahas dari kitab gangguan jin ya, hasad dan sihir. Yang pertama ya, pasien itu tidak memiliki keinginan untuk berobat ya. Jadi pasien itu tidak memiliki keinginan untuk berobat. Jadi pasien itu berobat dengan ruqyah itu ya, bukan karena kemauannya sendiri ya, melainkan ada paksaan dari orang tuanya ya kan? Ada dorongan dari keluarganya, sehingga ini mengajak pasien itu untuk datang kepada ruqyah. Tapi secara hati ya, secara keinginan tidak ada keinginan untuk berobat untuk ruqyah. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman semuanya ya. Mungkin ada orang yang sembuh dengan ruqyah, misalkan penyakit kanker, penyakit jantung. Lalu kita mengajaklah keluarga kita misalkan untuk berobat dengan ruqyah. Lalu keluarga kita itu, saudara kita itu nggak mau, maka saran saya jangan dipaksakan dulu. Ya, jangan dipaksakan. Karena kondisi terpaksa ya kan, atau dipaksa itu akan mengundang hal-hal yang menghalangi kesembuhan itu sendiri. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya, pasien tidak memiliki keinginan untuk berobat. Apakah ada pasien yang tidak ingin untuk berobat? Ada ya. Jadi yang dimaksud ini adalah berobat kepada ruqyah itu sendiri. Jadi kalau terpaksa atau dipaksa, saran saya nggak perlu diruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien ini sakit disebabkan oleh kezaliman terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Contohnya seperti apa ya? Contoh nih, ada orang sakit ya, dia nggak sembuh-sembuh karena contoh dia memakai jimat, dia memiliki spiritual ya kan, aktivitas spiritual ya kan, pakai jimat lah ya kan, ditanam di rumah, dipakai untuk kekebalan ya kan, ditaruh di rumah untuk menjaga rumah ya. Jadi ada kezaliman di situ
ya kan, yang disebabkan oleh orang itu sendiri. Atau mungkin orang itu suka gedukun, atau orang itu mungkin ini anti baco gitu ya. Nah, itu adalah penghalang ya untuk kesembuhan. Ketika orang itu masih meyakini ya yang dilakukan itu adalah benar, yang dilakukan itu adalah baik, maka susah ya untuk meyakinkan orang itu untuk sembuh. Karena apa demikian? Karena ketika orang masih bermaksiat ya, misalkan mereka masih punya ilmu tapi dia masih asik dengan ilmunya, maka disitulah penghalangnya di situ. Saya pernah meruqyah ya seorang buta ya 20 berapa tahun itu ya, 20 tahun lebih lah ya. Itu kita ruqyah ya kan, ruqyah pertama is okay ya kan, maksudnya ya tidak ada sesuatu yang nampak gitu ya, ada sesuatu yang bagus. Nah, ruqyah kedua ya kan, beliaunya itu bisa melihat. Jadi beliau itu melihat cahaya yang selama ini yang dia lihat itu gelap gitu loh. Jadi melihat cahaya dan mulailah dia bisa melihat ya, cuman masih kondisinya sulap ya. Jadi beliau itu buta ya karena disebabkan kezalimannya sendiri. Apa kezaliman yang dia lakukan? Jadi beliau itu ya, bapak-bapak itu dia itu sebagai tukang sarang hujan. Jadi beliau itu pawang hujan. Udah kelihatan kan di sini ya. Jadi beliau itu pawang hujan, dan otomatis beliau harus bertobat dan meninggalkan ini terkait dengan ritual-ritualnya itu. Tapi teman-teman semuanya, yang terjadi adalah setelah diruqyah 2 kali, beliau itu bisa melihat ya kan? Bisa melihat lagi yang selama ini 20 tahun lebih itu nggak bisa melihat. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu ya kan, ternyata beliau ini tidak mau meninggalkan maksiatnya tadi. Tidak mau meninggalkan itu tadi terkait dengan keilmuannya tadi. Maka yang terjadi adalah ya susah untuk sembuh. Ya, susah untuk sembuh. Jadi beliau saya mendapat kabar beliau itu ternyata buta lagi setelah itu. Dan betul ya kan, saya ada masukan dari teman-teman di masjid itu ya, ternyata beliau itu masih tidak meninggalkan apa yang dia lakukan. Beliau tidak meninggalkan terkait dengan ini kemampuannya, keahliannya dalam bidang pawang hujan. Ya, dan beliau buta lagi. Subhanallah ya. Harusnya kan itu jadi pelajaran yang besar gitu kan. Jadi yang pertama dia sudah bisa melihat, tapi ketika dia masih melakukan kesyirikan ternyata dia buta lagi. Subhanallah ya. Jadi sakitnya itu karena kezaliman orang itu sendiri. Yang ketiga ya, pasien ketika berobat ya itu kurang yakin ya. Jadi ketika datang pasien ini untuk berobat itu tidak yakin, dia itu cuman cobalah gitu. Mungkin sembuh ya. Mungkin ada perubahan. Mungkin ini, mungkin itu ya. Jadi tidak ada keyakinan. Hanya coba. Nah, seperti itu. Dan itu yang menjadi penghalang dalam ruqyah. Yang selanjutnya, pasien tidak yakin bahwa dia memiliki gangguan. Misal nih, dia punya keluhan jantung misalkan, tapi dia nggak yakin bahwa ini bukan setan, ini bukan setan, ini medis, ini murni medis dan seterusnya. Nah, maka itu menjadi ini penghalang dia, ya. Jadi setan yang dalam dirinya itu terbentengi dengan ini ya, ketidakyakinan dia, mental block dia. Maka itu memang salah satu syarat mutlak ketika mau ruqyah itu harus dengan yakin, penuh dengan keyakinan. Enggak bisa ruqyah itu coba-coba, enggak bisa. Ya. Maka dari itu sebelum kita meruqyah ya, konsep rehab hati di situ pasti kita memberikan edukasi. Ya, pasti kita
memberikan ini keilmuan untuk menambah keyakinan dia terhadap ruqyah itu sendiri. Jadi nggak bisa langsung datang lalu langsung oh ya Bapak duduk ya kita ruqyah, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi pasien tidak yakin bahwa dia memiliki gangguan, maka itu butuh pemahaman-pemahaman ya, yang merobohkan pemahaman pasien sehingga pasien itu muncullah keyakinan di situ. Terus selanjutnya yang kelima ya, penghalang ruqyah di situ ya, ketaatan pasien ini lemah dan terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatannya masih lemah. Jadi pasti tidak dapat nanti. Nah, disitulah fungsinya ya kan, apa itu ya? Kita punya prinsip ya, sembuh itu untuk taat gitu. Jadi tanpa takwa nggak bisa kita sembuh, ya, nggak bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu kita harus juga membangun pasien itu ya, agar pasien itu nanti terbangun imannya sehingga dia mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya yang nomor 6 ya, pasien tidak menjalankan arahan mu'alij ya. Jadi pasien itu tidak mau mendengarkan apa yang disarankan peruqyahnya. Misalkan nih ya, peruqyahnya ngasih saran, nanti Bapak lakukan ini ya, lakukan ruqyah mandiri seperti ini, baca zikir pagi petang. Nah, misalkan ya, ada arahan-arahan peruqyah yang harus dilakukan oleh pasien. Dan di sini pasien tidak melakukan itu. Ya. Pasien tidak melakukan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kalau kita istilahkan itu ketika dokternya ngasih resep, ya pasiennya tidak lakukan gitu loh. Itu menjadi penghalang dalam ruqyah itu sendiri. Yang terakhir ya, penghalang ruqyah itu sendiri adalah pasien itu cepat bosan ya dan tidak sabar. Ya. Pasien itu cepat bosan dan enggak sabar. Nah, ini yang apa ya? Yang harus diluruskan gitu. Ketahuilah teman-teman semuanya, ruqyah itu butuh proses yang nggak bisa instan, ya, nggak bisa peruqyah itu langsung menyembuhkan. Ketika ruqyah nggak bisa. Ruqyah itu adalah rafiq, ya, Pak. Ruqyah itu adalah teman, ya, yang mendampingi pasien untuk mendapatkan kesembuhan. Selebihnya yang memberi kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Ya. Jadi maka dari itu harus istiqomah. Ruqyah itu harus istiqomah. Tidak bisa sekali ruqyah itu langsung sembuh. Tidak bisa. Misalkan nih ada keluhan penyakit yang udah 10 tahun misalkan. Udah penyakit 10 tahun, terus habis itu datang ruqyah. Terus datang ruqyah sekali langsung minta sembuh. Tidak bisa. Keluhannya sudah 10-an tahun, ruqyah 3 kali sudah dia itu ini gimana kok gak ada perubahan? Loh, sabarlah gitu. Ya, pasien itu cepat bosan, ya, enggak sabar. Ya, enggak istiqomah. Maka itu akan menjadi penghalang terhadap keberhasilan ruqyahnya. Maka dari itu, teman-teman semuanya ya, kalau jenengan mau sembuh dengan ruqyah, ya, mau sembuh dengan Al-Qur'an, yang pertama harus yakin. Ya. Yang kedua harus diiringi dengan ketakwaan, ya, harus diiringi dengan ketakwaan. Mustahil mau sembuh dengan ruqyah tapi nggak sholat, mustahil, ya, diiringi dengan ketakwaan. Yang ketiga apa? Harus istiqomah. Jadi ruqyah itu harus berulang-ulang, ya kan? Banyak di ruqyah, ya kan, dan banyak melakukan ruqyah sendiri. Nah seperti itu, ya, istiqomah. Masalah hasil serahkan kepada Allah, tawakal. Tawakal ini sangat penting sekali. Sembuh nggak sembuh itu bukan urusan kita sebagai terapis, sebagai pasien, bukan. Sembuh nggak sembuh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, kita berikhtiar kepada Allah, insya Allah kesembuhan itu akan datang.
cepat atau lambat. Maka dari itu butuh istiqomah dengan ruqyah ini. Ya, tidak bisa sekali ruqyah langsung sembuh, 2 kali ruqyah langsung sembuh, ya, baru 3 kali ruqyah sudah kok gak ada perubahan. Sabarlah. Ya, pasti gak ada ruqyah yang gagal. Ya, tidak ada ruqyah yang gagal teman-teman semuanya. Ya. Gak ada ruqyah yang gagal. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah butuh proses untuk mendatangkan rahmat Allah itu turun. Untuk mendatangkan pertolongan Allah itu turun itu butuh proses gitu. Nggak bisa instan, hari ini kita ruqyah, hari ini langsung kita mendapatkan kesembuhan. Ya tidak demikian. Meskipun ada yang seperti itu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri. Ya, bukan ciri-ciri. Beberapa faktor yang menghalangi ruqyah itu gagal, ya, membuat ruqyah itu gagal, ya, yang menghalangi keberhasilan ruqyah, ya. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita harus mulai ketahui terkait dengan konsep-konsep ini sehingga apa? Sehingga nanti kita ini bisa menemukan, oh ternyata saya masih di sini, masih bermasalah di sini dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah ciri-ciri penghalang, ya. Penghalang kesembuhan di situ ya, yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.